eh, rilis terkait pengungkapan peredaran obat keras, yaitu pengembangan kasus Popes dari tersangka atas nama N, di mana kemarin sempat dilakukan penangkapan pada tanggal 10 2024 dan dilakukan pengembangan. Pada waktu itu dilakukan penangkapan sebanyak 15 botol dan sekarang dilakukan pengembangan dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Direktur. Sebagai informasi, Popes ini adalah istilah umum untuk sekelompok obat reaksi yang mengandung senyawa kimia yang disebut nitritacil dan biasanya dihirup dan memiliki efek yang cepat dan singkat, memiliki efek relaksasi obat polos, peningkatan detak jantung, sensasi euforia singkat, peningkatan gairah seksual, dan juga dapat menyebabkan pusing serta penggunaan bersamaan dengan obat disfungsi ereksi seperti menyebabkan penurunan tekanan darah yang terbagi atau yang berbahaya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Bapak Polda dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Politik. Pada kesempatan di sore hari ini, izinkan saya, Direktur Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur, kebetulan saya baru 2 bulan di sini. Nama saya Aldianto Tejo Baskoro, Pakar Komisaris Besar Polisi. Jadi ini adalah salah satu ungkapan keberhasilan dari jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur. Jadi kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari pengungkapan awal di 10 November 2024. Jadi pada saat itu kita menangkap atas nama HN hanya dengan barang bukti 15 botol. Kemudian kita kembangkan sampai kemarin pada tanggal 18 Maret. Jadi ada 2 TKP. TKP pertama di Jakarta dan TKP kedua ada di Surabaya. Di Jakarta kita dapat menangkap inisial JH yang sebagai afiliator produk Popers ini. Kemudian di Surabaya tepatnya diulangi di daerah Jawa Timur, di Mojokerto kita menangkap seseorang inisial SV sebagai distributor yang menyediakan Popers ini. Jadi kalau kita lihat di sini rekan-rekan semua, rekan-rekan wartawan, yang kita tangkap di sini totalnya semua ada sekitar 14.000 botol kecil yang mempunyai efek yang luar biasa, khususnya bagi kaum LGBT. Karena kalau sebagai orang normal tidak pengaruh, tapi bagi yang punya kelainan, punya perilaku menyimpang, perilaku seksual, dia sangat berpengaruh. Kandungan dari Popers ini sendiri, kalau kita lihat di sini, ini dipakai dengan inhaler. Ini mengandung isobutyl nitrit. Tetapi dia mempunyai efek samping jika kita memakai obat ini. Jadi bagi kaum LGBT mungkin ada reaksi peningkatan gairah seksual, tapi kalau orang normal bisa mengakibatkan efek samping yaitu stroke, penyakit jantung, bahkan sampai dengan kematian. Dan ini juga sudah merupakan produk yang dilarang oleh BPOM. Jadi termasuk produk yang tidak boleh diedarkan sebetulnya, tetapi ternyata masih dijual bebas, khususnya pada kalangan-kalangan tertentu yang mempunyai perilaku seks menyimpang. Jadi produk-produk yang kita amankan di sini memang banyak, macam-macam. Dan memang paling banyak Popers, tapi macam-macam jenis. Di sini ada namanya extra red, extra green, med scan, kemudian
C4 atau C4, kemudian Jungle Juice. Dan beberapa produk di sini seperti C4, C4 atau Jungle Juice pun sudah beredar di sini. Jadi nanti mungkin rekan-rekan wartawan siapa tahu di jalan menemukan produk-produk yang saya sebutkan, nanti untuk list saya akan buatkan tersendiri sambil investigasi di lapangan. Siapa tahu dengan produk-produk ini tolong laporkan kepada kami. Karena kalau bicara pusat peredaran barang-barang termasuk obat keras ini, biasanya di distributor di Surabaya adalah untuk memperdagangkan ke daerah timur, yaitu termasuk Bali, NTB, NTT, bahkan mungkin sampai ke daerah Maluku maupun Papua. Jadi untuk cover distributor yang ada yang kita tangkap, kita amankan kemarin di Jakarta dan di Mojokerto adalah untuk area mayoritas di Indonesia Timur. Untuk pasal yang kita kenakan di sini adalah pasal 435 junto pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun. Jadi untuk tersangka dua orang ini inisial CH dan SF kita tahan. Untuk kita lakukan proses tindakan berikutnya yaitu melengkapi pemberkasan, penyidikan, kemudian kita kirimkan ke jaksa sebagai hasil pengembangan perkara yang pertama yang kita tangkap di bulan November 2024. Oke, dari beberapa hal ini mungkin ada pertanyaan dari kakak. Persis sedih ini. Ini dua orang tersangka ini atau sebagai pengedar atau pengguna nih. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, untuk jenis obat ini itu dijualnya seperti apa? Mungkin dijual seperti apa? Apakah dijual dalam kalangan lingkungan mereka atau diedarkan ke media sosial? Ceritakan bebas. Jadi untuk dua orang yang ada di belakang saya ini, yang pertama sebagai afiliator. Jadi afiliator dia yang menjual produk ini melalui media sosial. Kebetulan beliau adalah salah satu afiliator TikTok. Jadi memang lewat media sosial TikTok ini dijualah barang ini. Dari media TikTok itu juga tidak langsung dengan pola langsung ke WhatsApp bersangkutan, tapi memang lewat media TikTok semuanya. Dan harus masuk ke grup mereka dulu. Jadi kalau tidak masuk ke grup, tidak akan ditanggapi. Terus yang satunya inisial SF adalah sebagai penyedia barang atau distributor. Yang kemudian barang-barang ini semua langsung diambil dari Cina. Oke, lanjut. Ya. Kadir, kalau yang dari Surabaya atau dari Jawa Timur itu diamankan berapa banyak Pak? Dan dari Jakarta diamankan berapa banyak barang bukti Pak? Kalau dari Jakarta tidak banyak, hanya sebagai sampel saja, karena dia sebagai afiliator. Di saat ada orang yang tertarik, langsung dihubungkan dengan inisial SF ini di Surabaya untuk distribusi barangnya. Tapi untuk di daerah Jawa Timur ini, di Mojokerto, itu yang kita amankan sekitar 14.000 botol semuanya. Jadi memang kemasannya seperti ini, ada kotak kecil-kecil, di masing-masing kota ini kan ada berapa botol. Kita hitung semuanya ada sekitar 14.000 botol. Nanti untuk list akan kita buatkan sendiri, siapa tahu rekan-rekan tahu bisa membantu kami ke depan. Makasih. Ya, Pak, ini mereka sudah beraktivitas sejak kapan? Lalu keuntungan yang mereka peroleh itu berapa banyak? Kalau kita monitor aktivitas sudah lumayan lama ya, sekitar jalan hampir 2 tahun. Untuk keuntungan untuk afiliator sendiri yang mendapatkan keuntungan sekitar 10.000 dari per botol. Tapi kalau dipasarkan di daerah Indonesia Timur ini, khususnya Nusa Tenggara Timur, beli modal 125 dijual di sini 200.000. Ya kalau kita asumsi modal 125.000 kali 14.000 botol aja, mungkin asetnya sudah lumayan ya. Belum termasuk untungnya di situ. Jadi bisa dilihat kalau untuk afiliator hanya 10.000, tapi dari distributor 75.000 per botol. Sejak kapan mereka beroperasi?
Ya sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Terus sudah distribusi ke seluruh kabupaten itu atau berapa? Masing-masing khususnya yang kami tangkap ini untuk Indonesia Timur, dan kemungkinan besar mungkin masih ada beberapa jaringan yang harus kita dalami lagi, yang mungkin wilayahnya ini ke wilayah Kalimantan, ke Sumatera, tapi untuk kita di sini adalah khusus untuk Indonesia Timur. Terima kasih. Yang lain dari itu deh. Bapak ini barang bukti yang diamankan ini totalnya kalau diuangkan itu berapa semua Bapak? Berapa kira-kira? Hampir sekitar 2 miliar untuk aset ini. Oke, ada lagi? Ada. Ya, nanti yang lain. Cukup ya. Cukup ya. Apakah nanti ada pengguna juga yang jadi target? Ini kan afiliator sama yang disebut. Artinya sudah ada yang menggunakan ini. Ini kan gimana? Untuk saat ini pengguna hanya sebagai saksi, ya. Jadi perlakuan penanganan obat keras berbeda dengan narkoba. Dan ini adalah obat keras. Jadi yang kita fokus untuk kita buka jaringan adalah penjualnya. Kalau sekarang zaman modern ada afiliator, ya afiliatornya termasuk. Tapi untuk pengguna kami panggil sebagai saksi saja sebagai tanda kita di sini. Mengapa mereka menyasar ke Muslim? Apakah memang alasannya terbuka bebas? Mengapa mereka menyasar ke Muslim? Kenapa menyasar? Ya karena kita tahu daerah Nusa Tenggara Timur adalah salah satu daerah darurat HIV. Darurat HIV di sini kita juga paham tidak hanya hubungan normal saja, tapi hubungan tidak normal banyak sekali. Apalagi sudah mendekati akhir zaman kan. Jadi namanya golongan-golongan yang perlu kita awas itu banyak di sini. Apalagi kita di sini, saya tahu NTT adalah daerah perbatasan juga. Bapak mungkin juga tahu di daerah Tambua darurat HIV juga tinggi. Di Kupang pun darurat HIV tinggi. Zaman saya dinas di Sulawesi Tenggara juga darurat HIV juga tinggi. Mungkin dari sana. Jadi rata-rata di sini harus kita waspadai, harus tingkatkan iman data untuk mencegah itu semua. Oke, siap. Cukup ya, terima kasih ya. Cukup. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi demikian dari